Cole Palmer dinilai belum layak jadi pesaing Lamine Yamal dan Ousmane Dembele raih Ballon d'Or 2025. Meski ia membawa Chelsea juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Pemain asal Inggris tersebut kini digadang-gadang bisa menjadi penentang Lamine Yamal dan Ousmane Dembele dalam perebutan gelar Ballon d'Or 2025 berkat torehannya di atas. Namun, mantan pemain Inggris, Darren Bent, justru menilai keberhasilan Palmer membawa Chelsea juara Conference League dan Piala Dunia Antar Klub tak cukup membuatnya setara dengan Yamal dan Dembele. Hal ini karena Palmer tak sekonsisten Yamal dan Dembele di musim 2024-2025. Pemain baru Real Madrid Franco Mastantuono semula berencana tetap di River Plate. Namun, percakapannya dengan Xabi Alonso mengubah pikiran Mastantuono. Madrid rela merogoh 45 juta euro ($855,3 miliar) untuk menebus klausul pelepasan bintang muda Argentina itu. Dia dianggap sebagai salah satu pemain muda terbaik di Liga Argentina karena kemampuan dribble, kreativitas, dan teknisnya. Mastantuono baru akan berseragam Los Blancos setelah usianya genap mencapai 18 tahun pada Agustus nanti. Oleh karena itu, Franco Mastantuono akan melewatkan tur pramusim Madrid, dan baru bisa bermain ketika kompetisi Liga Spanyol bergulir pada akhir bulan depan. Jordan Henderson kembali ke Liga Inggris. Mantan kapten Liverpool tersebut merapat ke Brentford. Brentford mengumumkan merekrut Jordan Henderson, Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025. The Bees mengikat Henderson dengan kontrak selama 2 tahun. Pemain 35 tahun ini merapat ke Brentford dengan status free transfer. Hal tersebut terjadi usai Henderson sepakat dengan Ajax Amsterdam mengakhiri kontrak lebih cepat yang harusnya habis pada Juni tahun 2026. Kedatangan Henderson diharapkan Brentford bisa menutupi kepergian Christian Nogard. Nogard baru saja meninggalkan Brentford untuk bergabung dengan Arsenal. Henderson bertekad memberikan kontribusi besar untuk Brentford berbekal pengalaman yang dimilikinya. Ia ingin menularkan pengalamannya kepada para pemain muda Brentford. Luka Modric bergabung ke AC Milan tak sekadar untuk mengisi waktu di masa akhir kariernya. Gelandang 39 tahun ini berambisi untuk membawa Rossoneri meraih gelar. Ia juga menegaskan masih punya ambisi besar bersama Milan. Modric merapat ke San Siro tak sekadar untuk mengisi waktu di masa akhir kariernya. Modric ingin membantu Milan meraih gelar. Ia sudah tak sabar bermain untuk Milan menanti dukungan penuh dari publik San Siro. Newcastle United bersiap memecahkan rekor transfer klub demi mendatangkan Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt. Ini merupakan percobaan kedua The Magpies untuk merekrut striker 23 tahun asal Prancis tersebut. Sky Sports melaporkan bahwa selama sepekan terakhir Newcastle telah melakukan sejumlah pertemuan dengan Frankfurt untuk membahas potensi transfer Ekitike. Pertemuan lebih lanjut dengan perwakilan sang pemain juga dilakukan di Austria, lokasi pramusim Newcastle. The Magpies dikabarkan siap memecahkan rekor klub untuk menggait pemain yang dibanderol seharga 86 juta pound tersebut. Pembelian termahal mereka sebelum ini adalah saat mendatangkan Alexander Isak seharga 63 juta pound dari Real Sociedad pada 2022. Situasi antara Marc-Andre ter Stegen dan Barcelona makin memanas. Terbaru, sang kiper geram karena tidak masuk dalam rencana klub. Kabar terbaru, diwartakan Tribuna, Marc-Andre ter Stegen sedianya tetap dibawa Barcelona untuk pramusim tur ke Asia. Akan tetapi, pihak klub sudah bilang kalau ter Stegen tidak lagi jadi pilihan utama. Ter Stegen geram, dirinya padahal sudah berusaha untuk cepat pulih 100% dan siap bermain. Situasi makin panas. Diketahui, kiper berusia 33 tahun itu berniat akan pergi dari Barcelona di musim panas ini. Beberapa klub meminatinya, seperti Chelsea. Menurut laporan terbaru dari L'Equipe, Manchester United kini memasukkan Tolisso sebagai salah satu opsi utama untuk memperkuat lini tengah mereka. Amorim menilai kehadiran gelandang asal Prancis itu bisa meningkatkan kualitas permainan lini tengah setan merah. Performa konsisten Tolisso di Lyon menjadi alasan utama minat MU untuk merekrutnya. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Manchester United memiliki peluang besar untuk mendapatkan tanda tangan Tolisso. Lyon saat ini sedang mengalami kesulitan finansial yang memaksa mereka harus melepas beberapa pemain andalan. Tolisso termasuk dalam daftar pemain yang bisa dijual jika ada tawaran yang sesuai. Dengan kondisi ini, Lyon dikabarkan bersedia bernegosiasi dengan MU terkait transfer sang gelandang berusia 29 tahun tersebut. Kabar mengejutkan datang untuk Manchester United. Inter Milan dikabarkan sudah menarik minatnya untuk merekrut Rasmus Højlund di bursa transfer musim panas ini. Laporan tersebut menyebutkan alasan utama Inter mundur adalah masalah harga. Manchester United membanderol Højlund dengan harga cukup tinggi, yaitu 45 juta euro. Nilai ini dianggap terlalu mahal oleh manajemen Inter. Selain itu, MU juga tidak mau melepas Højlund dengan status pinjaman seperti yang diinginkan Inter.
Akhirnya, Inter memutuskan untuk menghentikan niat merekrutnya. Liverpool tampaknya tak ingin berlama-lama dalam perburuan Mark Guehi. The Reds baru saja mengirimkan penawaran terakhir mereka kepada Crystal Palace untuk bek tengah Inggris itu. Menurut laporan The Mirror, Liverpool ingin segera menyelesaikan transfer ini. Mereka dikabarkan akan mengajukan penawaran pamungkas untuk mendapatkan tanda tangan Guehi. Tawaran pamungkas Liverpool itu nilainya disebut masih jauh dari harga banderol Palace yang mencapai 40 juta pounds. Klub berjuluk The Reds ini dikabarkan tak akan meningkatkan penawarannya lagi jika ditolak. Mereka siap beralih ke target lain jika Palace tetap bersikeras dengan harga tersebut. Kabar terbaru seputar masa depan Nicolas Jackson di Chelsea mulai mencuat. Striker asal Senegal itu disebut-sebut berpeluang menjadi penyerang anyar Manchester United musim depan. Menurut laporan Sky Sports, Jackson masih berpeluang bertahan di Inggris musim depan. Manchester United disebut tertarik untuk merekrutnya. Minat MU terhadap Jackson muncul karena Setan Merah membutuhkan penyerang baru musim ini. Jackson sendiri dinilai punya performa yang cukup solid di Chelsea. Hal itu yang membuat MU mulai meliriknya. Benoit Badiashile, bek tengah Chelsea, akhirnya angkat bicara menanggapi rumor yang menyebutkan dirinya bakal meninggalkan klub pada musim panas ini. Pemain asal Prancis itu menegaskan bahwa ia sepenuhnya berkomitmen untuk melanjutkan kariernya bersama The Blues. Dalam wawancaranya dengan Foot Mercato beberapa waktu lalu, Badiashile membantah kabar yang menyebutkan ia akan meninggalkan Chelsea musim ini. Ia menegaskan komitmennya untuk tetap membela The Blues dan tidak berniat pindah klub dalam waktu dekat. Kabar mengejutkan datang dari raksasa La Liga, Barcelona. Masa depan salah satu bintang andalan mereka di lini depan, Ferran Torres, kini berada dalam ketidakpastian. Manajemen Barcelona secara resmi telah menunda agenda negosiasi perpanjangan kontrak untuk Ferran Torres. Padahal, sebelumnya mereka berencana menambah masa bakti sang pemain selama 2 tahun. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, pihak klub telah memberitahukan keputusan ini kepada Torres dan agennya. Pembicaraan ini akan dibekukan untuk sementara waktu. Alasan utama di balik penundaan ini adalah karena Barcelona ingin fokus pada urusan lain. Mereka disebut memiliki prioritas lain dalam hal perekrutan dan perpanjangan kontrak pemain. Álvaro Fernández Carreras resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Real Madrid, Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025. Bek kiri berusia 22 tahun ini bergabung kembali dengan klub ibu kota Spanyol setelah tampil gemilang bersama Benfica. Perkenalan pemain kelahiran Mallorca, tanggal 23 Maret tahun 2003 itu, digelar di Ciudad Real Madrid, diawali pemutaran video yang menampilkan cuplikan terbaik dari karir Carreras. Setelah itu, Presiden Real Madrid, Florentino Perez, memberikan sambutan. Bayern Munchen secara mengejutkan muncul sebagai pesaing kuat Arsenal dalam perburuan Eberechi Eze, bintang Crystal Palace dan timnas Inggris, setelah cedera serius yang menimpa Jamal Musiala. Menurut laporan The Sun, Bayern Munchen siap menikung Arsenal dalam perburuan tanda tangan Eze. Klub raksasa Jerman itu tengah bergerak cepat menyusul kabar cederanya Jamal Musiala, yang akan absen selama 4-5 bulan akibat patah tulang fibula dan dislokasi pergelangan kaki. Vincent Kompany, manajer anyar Bayern, mendorong petinggi klub untuk segera merekrut Eze, yang bisa bermain di berbagai posisi menyerang. Setelah Paris Saint-Germain dibantai 0-3 oleh Chelsea di final FIFA Club World Cup, bek muda asal Brasil Lucas Beraldo dilaporkan mengajukan permintaan transfer kepada manajemen klub. Langkah ini mengejutkan banyak pihak mengingat statusnya sebagai pemain muda potensial yang baru bergabung 18 bulan lalu dari Sao Paulo. Menurut laporan L'Equipe, Beraldo telah menyuarakan keinginannya untuk pergi sejak turnamen berlangsung. Ia ingin meningkatkan waktu bermain di level tertinggi agar bisa masuk dalam daftar skuad timnas Brasil asuhan Carlo Ancelotti untuk Piala Dunia 2026. Walaupun Beraldo merasa nyaman di Paris, ia menyadari bahwa dirinya hanya menjadi pelapis di mata pelatih Luis Enrique, yang lebih mempercayakan lini belakang kepada Marquinhos dan Willian Pacho. Lucas Beraldo bergabung dengan PSG pada Januari tahun 2024 dengan mahar 20 juta euro dari Sao Paulo. Kini, jika dijual, harga sang bek bisa melonjak hingga 30 juta euro atau lebih. Namun, hingga saat ini, belum ada klub yang secara resmi menunjukkan minat untuk merekrutnya. Manchester United mendapat kabar kurang menyenangkan terkait target transfer mereka, Dusan Vlahovic. Striker Serbia itu dikabarkan lebih memilih bergabung dengan AC Milan ketimbang pindah ke Old Trafford musim panas ini, meski Juventus siap memutus kontraknya lebih awal untuk memangkas beban gaji klub. Menurut laporan The Sun, Juventus siap memutus kontrak Vlahovic lebih awal demi menghemat beban gaji.
Itu membuat sang striker berpeluang menjadi free agent, dan situasi ini langsung menarik minat Manchester United serta AC Milan. Sayangnya bagi United, Vlahovic dikabarkan lebih memilih Milan, karena ingin berhenti dengan mantan pelatihnya di Juventus, Massimiliano Allegri, yang kabarnya akan segera menukangi Rossoneri. Bayer Leverkusen kabarnya telah mengajukan tawaran untuk mendatangkan Marc Casado, namun nilainya masih jauh di bawah angka yang diinginkan Barcelona. Bayer Leverkusen telah mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro untuk merekrut Marc Casado, gelandang muda dari Barcelona. Proposal tersebut, yang mencakup 20 juta euro sebagai biaya transfer dan 10 juta euro berupa bonus yang dibayarkan berdasarkan performa, bertujuan untuk meyakinkan klub Katalan agar melepas salah satu pemain muda berbakatnya yang kehilangan tempat di penghujung musim lalu. Namun, manajemen olahraga Blaugrana telah memberikan tanggapan pertama, mereka tidak mempertimbangkan kepergiannya dengan harga kurang dari 50 juta euro, sebagaimana dilaporkan oleh El Nacional. Juventus dilaporkan percaya diri untuk menyelesaikan perekrutan Jadon Sancho dari Manchester United pada pekan ini dengan nilai transfer 15 juta euro. Perekrutan Koneikhao tidak menutup pintu untuk Juve menggaet penyerang baru lagi, dengan Jadon Sancho masuk dalam perburuan. Manchester United tidak lagi membutuhkannya dan kabarnya memasang harga di angka 25 juta euro untuk pemain yang dipinjamkan ke Chelsea pada musim lalu tersebut. Tawaran Juve dikabarkan hanya senilai 15 juta euro, sebagaimana dilaporkan oleh jurnalis asal Italia, Marco Giordano, pada Senin tanggal 14 Juli. Timnas Indonesia U23 menggilas Brunei Darussalam 8-0 di Piala AFF U23 2025. Jens Raven bersinar dengan bikin double hat-trick alias 6 gol. Di babak pertama, anak asuh Graal Vandenberg langsung unggul 7-0. Jens Raven memborong 5 gol, dan 2 lagi dicetak Arhan Fikri dan Raihan Hanan. Di babak kedua, dominasi Indonesia berlanjut. 1 gol tambahan bisa dicetak Garuda Muda oleh Jens Raven, dan memastikan kemenangan 8-0 atas Brunei. Hasil ini membuat Indonesia memimpin grup A dengan 3 poin, unggul selisih gol atas Filipina. The Azkal sebelumnya juga menang 2-0 atas Malaysia. Selanjutnya Indonesia akan melawan Filipina di SUGBK, tanggal 18 Juli mendatang. Liverpool tidak main-main dalam upayanya mendapatkan Alexander Isak. The Reds sudah menghubungi klub Isak, Newcastle United, untuk memulai negosiasi. Dikutip The Athletic, Liverpool kini benar-benar menghubungi Newcastle untuk membicarakan transfer Isak. Liverpool siap memecahkan rekor transfer klub lagi dengan biaya 130 juta pound atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk memboyong Isak. Newcastle sendiri diklaim belum menerima tawaran tersebut dan menegaskan sekali lagi bahwa Isak tidak dijual. Meski demikian, pendekatan Newcastle ke striker Eintracht Frankfurt Hugo Ekitike menguatkan rumor Isak bakal dijual ke Liverpool. Pemain timnas Indonesia Nathan Chuaon bakal punya klub baru musim depan. Nathan kabarnya selangkah lagi gabung klub Denmark Lyngby Bold Club. Nathan sudah berada di Denmark, Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025, waktu setempat untuk menjalani tes medis dan merampungkan kepindahannya. Nathan akan dikontrak 2 tahun sampai 2027. Nathan akan bersaing memperebutkan tempat utama di sektor bek kiri dengan Gustav Mortensen, pemain muda timnas U20 Denmark yang tampil reguler selama laga pramusim. Klub Liga Italia Juventus mencapai kesepakatan untuk mendatangkan penyerang sayap Francisco Koneikhao dari Porto pada musim panas ini. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, Rabu, penawaran Juventus sebesar 30 juta euro, 569 miliar rupiah sudah disetujui Porto dan akan dibayar sebanyak 4 kali. Tapi ini tidak mengaktifkan klausul pelepasan karena biaya transfer Koneikhao harus dibayar langsung sekali. Sebelumnya menurut laporan media Portugal O Jogo, Porto memasang harga 32 juta euro 608 miliar rupiah yang diangsur 3 kali. Kepastian transfer sebesar 30 juta euro membuat Koneikhao harus memberikan konfirmasi tertulis bahwa ia tidak akan menerima potongan penuh 20% dari biaya transfer yang seharusnya ia terima jika kepindahan itu selesai di luar klausul pelepasan. Koneikhao sendiri setuju hanya menerima sejumlah bonus dari biaya transfernya sebesar 3 juta euro, setengah dari yang ia dapatkan jika Juventus mengaktifkan klausul pelepasannya.